pas dia ngambil air itu belakang tuh kayak ada yang ngebisik gitu. Ku tak bisa menggapaimu, takkan pernah bisa. Walau sudah letih aku, tak mungkin lepas lagi. Kau hanya mimpi bagiku, tak untuk jadi nyata. Dan segala rasa buatku harus padam dan berakhir. Woi, podcast horor ketawa. Oke, selamat datang lagi di Potrorki. Hororki. Hororki. Ya, kali ini kita kedatangan tamu, teman kita juga, Bima Irzandi. Tapi saya sering manggilnya Bima Rizaldi. Dan ada Chef Rizal juga. Kalau aku udah Udah familiar ya. 266 kali. Buka dong, buka. Coba lihatkan pada pemirsa ini Oke. yang pernah. Halo guys. Salah. Woi, tolonglah. Iya kan. Oi. Maklum sudah berumur. Halo. Oke. Kali ini kita akan bahas yang horor-horor. Ya, Bima Rizaldi. Irzandi. Bima Rizaldi. Seorang mahasiswa, bukan alumni berarti ya? Baru alumni. Baru alumni berarti. Baru di yudisium, baru disahkan ya. Bima anak musik juga. Asal mana, Bim? Asli dari Kerinci. Asli dari Kerinci. Bima ini seorang pendaki ya, Bim? Pendaki yang cukup berpengalaman, woy. Pendaki gunung ya, tapi ya. Gunung. Bukan bukit berarti ya? Bukan. Ya. Jadi kita sekarang menceritakan tentang horror experience-nya Bima. Horror experience, betul. Boleh tahu Bima kapan mulai mendaki? Pertama kali mendaki waktu umur belasan tahun, kalau nggak salah. Belasan tahun. SMA berarti? SMA, awal SMA kan. Oh, itu rumah di kaki Gunung Kerinci atau agak jauh? Jarak dari rumah ke Gunung Kerinci maksudnya. Iya. Kalau jarak ke Gunung Kerinci dari tempat Bima itu kira-kira 1,5 jam, 2 jam gitu. Oh, 1,5 Jauh, sampai 2 jam. 1,5 Lumayan sampai ya? 2 jam gitu. Sampai 2 jam. Sering berarti udah hatam lah ya. Gunung Kerinci udah hatam lah ya. Udah berapa kali naik Gunung Kerinci? Bima? Berapa kali ya? Berapa kali? Pokoknya lebih dari 3 kali lah. Lebih dari 3 kali. Lebih dari 3 kali. Itu Masa SMA dulu kan. solo atau rame-rame? Rame-rame, trio. Trio. 4 biasanya. Trio. Tapi lebih anggotanya lebih dikit gitu. Ya, lebih Dan, dikit. berempat biasanya kan. Ya. Gitu. Nah, di sini selama kita bahasnya lebih fokus ke Gunung Kerinci karena Kerinci ini bisa dibilang sebagai apa sih? Sekepal tanah dari surga ya gitu. Kepal tanah dari surga. Kerinci Itu apanya? semboyan. Apa sih? Apa sih itu? namanya? Visi misi ya. Oh, visi-visi, kok Bukan. visi-visi, coy. Sering dibilang orang kayak gitu kan. Gitu Kepal ya. tanah dari surga. Terus dengan nama Sakti Alam Kerinci. Ya, mungkin para pendaki yang sudah pernah naik ke Gunung Kerinci sudah tahu lah ya. Mungkin bisa ada pernah mengalami sesuatu, maksudnya ada hal mistis lah mungkin karena berhubungan dengan mistis. Mariza seperti sendiri. Seperti sendiri sudah pernah mendaki? Belum pernah. Belum pernah. Ya. Mendaki pernah. Mendaki. Nggak mandi 2 bulan mendaki. Woi. Berdaki. Iya, mendaki. Ya, mendaki. Mantap. Belum Belum pernah. mendaki. Nah, pengalaman mendaki ini yang Bima lakukan, hal mistisnya apa kira-kira yang paling inilah Yang paling mistis ya. yang paling mistis? Ada dah kira-kira. Sebenarnya banyak sih. Banyak. Kita fokuskan satu-satu. Mungkin yang
kita ceritakan malam ini mungkin yang paling horor lah. Yang paling horor. Yang paling horor lah langsung lah. Paling horor. Kira-kira apa? Dulu ada sih, pas lagi SMA juga pertama kali kan. Bahasa Perdana. bahasa kerinci juga boleh. Janganlah bahasa Jambi boleh. Pakai bahasa agak kesurupan bahasa Pas awal-awal kan perdana mendaki, waktu itu kan belum tahu apa-apa gitu. Pas pertama kali mendaki diajak kawan kan, cuma ikut ya pergi aja gitu kan. Nah sebelum melakukan pendakian itu kan, kami melakukan berdoa gitu kan, minta selamat pergi selamat pulang gitu kan. Itu waktu itu tahun berapa? 15-16 lah. 15-16, sekarang tahun 15-16 gitu. Pertama kali diajak kawan kan. Berarti masih kan, soalnya mendaki itu baru booming, bukan booming sih, tapi baru di post di media-media kan baru berapa tahun terakhir ya. Ya berarti pembinaan juga masih itu masih kurang berarti ya Zal ya. Woi, Zal lagi. Iya. Ya. Masih kurang berarti, Sudah banyak sih. Sudah banyak. Orang-orang cinta alam gitu. Iya. Salam lestari kan Salam lestari. Salam lestari. Orang-orang cinta alam. Berarti maksudnya waktu itu masih agak segar lah ya. Masih segar dan hal mistisnya masih ini lah, itu. masih apalagi Pada tahun itu tuh masih. ya apalagi Kerinci gitu kan. Oke, jadi gimana? Waktu SMA itu gimana? Kerinci kan gunung yang tertinggi di Sumatera kan. Iya. Iya kan? Jadi setelah ritual, Setelah melakukan doa lah ya, doa. Kok ritual? doa minta selamat pergi selamat pulang gitu Minta kan. izin, ya. Minta izin. Ya habis itu ditaruhlah sesajian gitu. Oh, ada sesajian. Kalau biasanya kami tuh taruhnya sesajian itu kayak makanan gitu kan, makanan sama rokok juga gitu di tempat tertentu gitu. Oh, di pas mendaki atau di bawah? Apa ya, di gerbang utama pas Oh, gerbang pendakian. utama. Sebelum gerbang utama itu kan, Iya. ditaruhlah di situ. Tapi itu emang ditaruh aja atau nanti Ditaruh ada aja. yang ngambil ini nanti yang mistis atau ada orang yang ngambil? Itu jadi pertanyaan. Oh, jadi ya masih jadi tanda tanya ya. Tapi nanti pas balik udah nggak ada gitu. Kebetulan pas balik itu udah nggak ada rokok itu. Oh, selalu kayak gitu. Selalu kayak gitu. Oh, ini dilakukan berdoa kayak gini kalian aja atau yang lain juga diwajibkan? Maksudnya kayak misalkan kami sama Ewo nih ke situ wajib melakukan itu juga atau enggak? Sebenarnya wajib ya kan, soalnya kan kita melewati hutan lebat itu kan, hutan rimba. Hutan rimba, betul. Itu selalu dilakukan sebelum pendakian kan, minta izin dengan berdoa tadi kan, Betul. meletakkan sesajian tadi gitu untuk minta apanya gitu. Habis itu baru jalan kan. Nah, ini pengalaman yang ekstrimnya di sini, maksudnya pengalaman yang ada mistisnya di sini ya waktu itu. Jadi gimana? Waktu naik gimana? Ada waktu itu kalau nggak salah pas mendaki kami berlima atau berempat. Sama siapa aja nama kawannya? Kawan. Waktu itu saya, ada kawan saya juga, Bang Rama, Iman, AB1, Roy, ada kawannya Bang Iman juga waktu itu kalau nggak salah. Itu perdana kami naik waktu itu. Waktu itu pas naik kami nggak ada cerita-cerita gitu Bang, misalkan ada ketemu hal-hal yang aneh gitu kan. Ada ketemu hal aneh, ada dengar-dengar suara-suara aneh gitu kan. Nah itu pas di atas tuh kami nggak ada cerita gitu pas lagi di jalan tuh. Kami Ditahan. Tapi sendiri-sendiri. ini gitu. sudah di jalan nih merasakan hal seperti itu, mengalami hal seperti itu. Tapi nggak cerita sampai di atas. Nggak cerita. Oke, ya. Jadi nggak cerita. Jadi masing-masing kami ini ada dengar suara aneh gitu kan. Ketemu yang nggak sewajarnya gitu kan. Cuma ditahan gitu, nggak mau diceritain. Itu lokasinya pas di mana tuh? Kan ada tuh gunung kan ada step-stepnya tuh. Itu pas di shelter 1 kalau nggak Shelter salah. 1. Shelter 1 Di tuh Gunung Kerinci. awal tempat. Bukan, itu awalnya ada pos 1, pos 2, pos 3, baru shelter 1. Biasanya kan kebanyakan pendaki kalau nggak bisa langsung ke shelter 3 itu biasanya nginap atau ngecamp dulu di shelter 1. gitu. Shelter 1 tuh
hampir ke puncaknya gitu. Belum. Belum, masih jauh. Berarti ada beberapa shelter lagi. Sampai shelter 3 kan. Jarak dari gerbang ke shelter 1 tuh sekitar 5 atau 6 jam gitu. 5 was. Perjalanan. Jadi kaki. perjalanan menuju puncak itu di Gunung Kerinci berapa jam? Kalau standar? dari gerbang bawah, ya dari gerbang sampai itu. ke puncak. Iya. Berapa jam? 13-14 jam mungkin. Sekitaran itu. Ya. Nah, Tapi, jadi tapi jarang sih kalau orang langsung muncak kan biasanya langsung ke shelter 3 pergi terus ya kan. berhenti dulu, ngecamp dulu, besok pagi lanjut Shelter lagi. 1 biasanya kan. Gitu. Jadi hal yang dialami ini sendiri-sendiri setelah sampai puncak dicerita. Ini cerita sampai puncak cerita ya? Belum juga ditahan. Ditahan sampai turun. Pas turun, pas nyampe di gerbang bawah lagi turun, pas mau balik baru Jadi seperti apa ada bunyi atau melihat? Itu ada sih Agak kawan Bima, Abang Rama kalau nggak salah kemarin. Diceritainnya lah kan, pas nyampe turun lah di warung kan, lagi nyantai-nyantai gitu mau pulang. Pas mendaki kemarin, pas di shelter 1, abang ada loh katanya. Ketemu gitu, atau ngedengar hal-hal yang aneh-aneh gitu. Waktu itu kejadiannya habis maghrib. Habis maghrib. Waktu itu pas juga cuacanya juga lagi gerimis gitu. Itu di sana tuh kalian nginap? Ya nginap untuk istirahat. Berapa kan. tenda tuh? Kalau kami kemarin ada 2 tenda. 4 orang kan 2 tenda. Tenda besar. Berarti isinya dua-dua. Jadi, itu abang itu maghrib waktu itu kalau nggak salah diceritain. Hujan gerimis. Abang itu lagi nyari air. Waktu itu kan air kan susah di Gunung Kerinci waktu itu pas kami pergi. Dicari tempat sumber airnya, mata airnya di jurang-jurang gitu kan. Dikelilingilah di jurang-jurang di sebelah-sebelah itu. Nah, jadi nemu air. ketemu airnya. Cuman ya kayak gitu kan, mau ke jurang, mau nyari air itu keadaannya juga maghrib, dia pergi sendiri gitu kan. Situ kalau suara azan dengar nggak ke hutan situ? Agak sama-sama. Oh ya. Terdengar cuman agak kecil bunyinya. Nggak terlalu gitu. Pas dia ngambil air itu belakang tuh kayak ada yang ngebisik gitu. Oh, ada yang ngebisikin. Abang tuh ngira ada dari kami tuh yang ikut juga pas dia ngambil air itu. Oh, disangkanya gitu. Ya, ada berdua lah, tapi ternyata berdua. sendiri. Ternyata sendiri abang tuh waktu itu, abang tuh Bang Rama tuh. Nah, pas ke atas dibilangannya, kok cepat nian kamu sampai di tenda kan? Main tinggal aja gitu kan. Iya benar, main tinggal. Nah, tuh kaget kami kan. Iya, kaget. Perasaan enggak ada kami ke bawah, Bang. Kami dari tadi nyiapin tenda nih, beres-beres barang gitu kan. Masak, buat kopi gitu kan. Nah, itu tadi ya abang tuh kan. Iya, itu jam. Oh, nah itu abang tuh ekspresinya cuma datar aja gitu, Bang. Enggak ada kayak panik gitu kan. Enggak ada ya. Nah, panik, enggak ada kayak panik. Oh, kayak gitu. Oh iya. Datar, habis itu dibahas lagi yang lain gitu. Bahas lagi yang lain. Nah, cuman kami udah curiga waktu itu kan. Ya, udah curiga ya. Cuman udah saling ngeh gitu kan, cuman enggak ada pembahasan lagi untuk bahas itu gitu. Saling ngerti kami waktu itu. Di besoknya lagi tuh, pas mau ke shelter 3 dari shelter 1 tuh siangnya tapi siangnya. Siang kejadian. Siang tuh waktu itu perjalanannya. Jadi itu udah menguras tenaga kan, dari shelter 1 ke shelter 3 itu kan beberapa jam jauh juga tuh. Nah, jadi pas mendaki itu kami awalnya kan dari gerbang ke shelter 1 kan beriringan gitu kan. Beriringan ya. Masih awal-awal kan, masih berempat tuh. Atau sama orang lain? Berempat tuh beriringan. Kadang ada juga ketemu orang yang turun. Ada naik gitu kan. Cuman beriringan pas dari bawah tuh. Nah, cuman dari shelter 1 ke shelter 3 ini kami agak berjarak gitu karena ada yang kecapean gitu kan. Oh, ditinggal. Maksudnya bukan ditinggal sih, tapi gitu. Ya karena beda fisik lah mungkin ya. Beda fisik. Itu ya fisiknya. Ada yang istirahat dulu kan, jadi ke jarak, jadi jauh jarak. Ya karena Carol juga berat kan. Carol beban juga berat itu kan. Menuju shelter 2 ke shelter 3. Kawan Bima ini, si Iman ini juga kayak gitu kemarin tuh. Si Iman.
kan berjarak tadi kami. Nah, berjarak. Nah habis itu Iman nih lah duluan, udah duluan, udah jauh ketinggalan kami. Ya, ya. Dia lah duluan gitu. Jadi Iya. ditunggulah dia kami ini di sebelum shelter 3 kalau nggak salah, itu shelter 3 di sebelum lubang tikus namanya kalau di shelter Ada 3. lubang tikus. Lubang tikus jalan itu kan kayak Kayak lubang lubang tikus gitu. gitu ya? Oh. Oh, goa gitu. Oh. Kayak goa cuman atasnya enggak batu sih Pohon-pohon. bang, pohon-pohon gitu kan. Oh. Kayak goa tikus itu, Iya, iya, jalan iya. tikus kecil jalannya kan sempit gitu. Cuman muat satu orang gitu. Iya. Yang jalan tuh Itu panjang tuh atau Panjang. pendek? Panjang. panjang, lumayan panjang jalur tikus tuh. Oh. Iya. Itu setiap pendaki harus melalui itu. Harus melalui itu. Jadi kalau ada yang saling melawan arah tuh harus ada yang ngalah gitu bang. Harus ada yang ngalah dulu biar Harus ada bisa melewati jalur itu. Soalnya kecil kan pas-pasan. Kalau tahunya perlawanan arah gimana? Mundur lagi lah. Ini jalan tuh lurus tuh, nampak tuh ujung ke ujung tuh. Oh, nampak ya. Oh. Oh, berarti ada nampak terangnya di sana Nampak cahayanya kan. Ah. Pasti nampak tuh. Jadi harus berhenti itu. Jadi abang ini nunggunya di sebelum lubang tikus itu. Yang duluan tadi. Yang duluan tadi nyantai-nyantai nungguin kami kan. Itu dia teriak lah ke atas kan, mana tahu ada orang yang di atas itu kan, maunya dia apa kan, info kan ada orang nggak di atas itu kan. Iya. Teriak-teriak gitu kan. Teriak-teriak. Awalnya nggak ada yang nyaut sih awalnya. Abang tuh nggak ada yang nyaut katanya. Habis itu jalan lagi dia ke atas, bentar lagi lewat lubang tikus tuh. Nah habis lubang tikus tuh baru dia nyaut lagi. Pas dia nyaut lagi tuh ada yang ngejawab bang, Oh, dia nyaut ke bawah. ke atas. Oh, ke atas. Ke shelter 3 gitu. Cuman posisi waktu itu udah sore. Udah sore juga. Kan kami kan dari shelter 1 ke shelter 3 startnya kan siap zuhur. Ya sampai di shelter 2 ke shelter 3 tuh sekitar jam 4:30 kalau nggak salah. Ya, sore ya berarti ya. Abang tuh nunggu di situ lantaran kami udah kecapean kan. Lama apanya naiknya. Abang tuh udah duluan gitu. Abang tuh nyaut ke atas. Ada orang nggak di atas? Soalnya dia ragu juga kan, takutnya dia ke atas nggak ada orang gitu. Takut juga. Takut sendiri gitu. Sendiri. Nyaut-nyaut. Berarti dia juga berdua ya ini ya? Abang, Siapa? yang abang tadi itu sendiri? Sendiri. Sendiri? Berarti kalian bertiga di belakang? Kami bertiga di belakang. Oh. Kami bertiga ini berjarak juga gitu bang. Oh, berjarak juga. Oh. Lantaran fisik udah mulai kan, udah mulai capek lelah. Stamina gitu. ya. Ya. Jadi pelan-pelan aja jalannya kan, capek istirahat. Jadi tinggallah, saling tinggal itu kan. Tinggal. Ketemunya baru di shelter 3 nanti katanya. Jadi ada yang abang ini siapa namanya tadi? Iman ini teriak ke atas, terus ada yang nyaut. Awalnya nggak ada yang nyaut. Awalnya ada yang nyaut, terus yang kedua tuh baru ada yang nyaut. Kayak ada yang ngejawab teriakan gitu. Tapi nggak ada, sebenarnya nggak ada orang. Sebenarnya nggak ada orang. Cuman pas ada yang nyaut itu, abang ini terus ngejar suara yang nyaut tadi gitu. Biar ada kawan lagi ke atas gitu kan, beriringan lagi gitu. Beriringan lagi. Dikejar terus suara yang teriakan yang ngejawab tadi itu. Jawabnya sekali apa sering? Sekali itu aja. Pas teriakan yang kedua tadi kan, ditelusuri terus, dikejar terus. Akhirnya sampai di shelter 3 tuh. Pas nyampe di shelter 3 kiranya nggak ada orang gitu. Sama sekali nggak ada orang. Sama sekali nggak ada. Shelter 3 kosong gitu. Yang lain, pendaki yang lain juga nggak ada di situ. Pendaki lain kebanyakan udah turun waktu itu. Waktu itu. Tapi kan yang abang ini manggil kalian kan? Bukan, cuma nyaut biasa. Nyaut. Gitu. Ada mana orang di hutan kan? Jadi sautannya kayak gitu juga. Nggak manggil nama sih bang. Tapi cuma sekali ya? Cuma sekali disaut waktu itu. Positif Zal. Positive thinking. Positif. Itu makanya tadi kan lantaran dia dengar ada yang ngejawab tadi, makanya dia bergegas ke atas. Gegas ya, betul. Nyari kawan juga kan. Nah pas nyampe di atas tuh nggak ada orang di shelter 3 tuh. Orang tua lah balik kalau lah turun semua kan yang di shelter 3 tuh. Kami waktu hari itu yang terakhir dan pertama naik waktu itu hari itu. Orangnya. Oke. Emang sepi shelter 3 waktu itu. Tapi selama mendaki
Ini ada cerita. Kalau di Gunung Kerinci itu ada namanya orang pendek gitu kan. Orang pendek. Orang pendek. Namanya di situ apa, Bim? Apa? Kalau orang Kerinci nyebutnya Uhang Panda. Uhang Panda. Uhang. Bukan orang panda gitu, tapi Uhang gitu ya. Orang Panda itu masih apa? Bahasa Jambi gitu. Bahasa Jambi Uhang. Kalau bahasa aslinya Uhang Panda. Uhang. Panda. Uhang Panda. Ini memang orang pendek gitu ya. Orang pendek. Pendek yang kakinya terbalik gitu ya. Kaki terbalik. Tingginya sekitar 50-an 50 cm. 50? Iya. Roll tuh 50? Enggak. Bukan roll. Oh iya ya. Roll itu 30 ya. 30. Oh iya. Segitulah ya. Gitu ya. Tapi pernah ketemu enggak Bim di kalau Bima pribadi sih selama mendaki belum sih. Belum pernah. Cuman dengar Itu lokasinya emang di Gunung Kerinci itu. di kaki gunung memang. Lebih di kaki gunungnya. Oh. Untuk apa tuh Uhang Panda? Itu Uhang Panda tuh. Tapi sebenarnya dia ini mistis apa itu atau nyata sih? Makhluk sih. Makhluk. Kayak makhluk gitu bang. Uhang Panda itu. Cuman kalau orang udah ketemu tuh cepatnya pergi gitu bang, cepat larinya gitu. Oh cepat. Cuman lari, sekilas aja gitu. Oh iya. Uhang Panda tuh. Berarti larinya cepat dari orang normal. Pokoknya ngilang cepat gitu. Kalau udah ketemu kayak ketemu sekilas aja gitu bang. Uhang Panda tuh. Cuma sekilas aja. Udah lama tuh mistisnya tuh. Belum pernah ke Kerinci ya? Aku sih pernah sekali. Pernah bang. Belum lama ini ke Kerinci. Tapi nggak mendaki, jalan-jalan. Liburan dong. Liburan. Asik sih di situ kayak di sini lah, kayak di Padang Panjang lah. Udaranya sejuk. Jadi itu Uhang Panda itu ada kampungnya sepengetahuan Bima karena Bima asli di situ kan, asli Kerinci. Terus pasti tahulah dari orang tua dulu cerita-ceritanya gitu. Ya kalau masalah Uhang Panda itu kan sudah ratusan tahun yang lalu gitu, masalah Uhang Panda tuh. Kalau setahu Bima sih yang itu tadi Uhang Panda tuh. Kalau dibilang ada kampungnya enggak juga sih bang, cuman Uhang Panda tuh sering ditemui di dekat kaki Gunung Kerinci itu aja gitu bang. Di sekitar kaki-kaki gunung itu kan. Uhang Panda. Jadi itu kayak apa ya? Kayak makhluk mitologi gitu dah. Kayak mitologi. Sempat apa loh Zal? Sampai di apa namanya? Penelitian orang barat tuh. Dari Inggris. Dari Inggris ya. Oh. Ya pernah dapat cerita dari ada bos dulu kerja di Jakarta kan. Bang Fadli. Jadi sama kayak itu ya. Bigfoot. Jadi orang barat itu juga meneliti Bigfoot. Oh gitu. Bigfoot itu juga di sekitar pegunungan tempat tinggal. Sama kayak Yeti, tau Yeti? Nggak. Yeti itu yang kayak Bigfoot juga. Kayak panda tuh lah gitu. Enggak. Kayak gitu. Dia kayak apa? Gimana ya cara jelasinnya? Kayak gorila. Tapi tingginya bisa sampai 3 sampai 4 meter. Wih. Berbulu. Hitam, makanya Bigfoot dibilang. Nah itu. Itu makhluk. Itu ada kok. Makhluk mitologi atau ada rekaman-rekaman yang sering melihatkan itu, tapi nggak tahu kita ya itu asli apa enggak gitu. Nah kalau Yeti yang warna putihnya, kalau Bigfoot yang warna coklat gitu. Bigfoot coklat, Yeti putih. Nah itu kan pengalaman pertama Bima itu. Setelah itu masih ada lagi nggak? Kalau Bima pribadi lah, terserah mau ini itu di zaman udah selesai Bim, sampai semester 3 aja tuh. Ya waktu itu semester 3 aja. Sampai yang ngalami kan cuman kawan Bima kan, jadi Bima juga dengar cerita pas udah turun nyantai di bawah tuh. Obrolan orang itu. Nanti kita hadirkan temannya di sini. Haha. Ya waktu itu juga nggak nyangka kan, soalnya waktu perdana waktu itu juga nggak ada mikir arah ke situ. Oh iya. Cuman ke gunung, habis itu ya sudah jalan. Ya gitu kayak pendaki sewajarnya itu kan, nggak ada mikir yang kayak aneh-aneh gitu kan. Walaupun ada tetap mikir yang positif gitu kan. Ya karena kalau menurut aku pribadi sih, karena kalian itu aslinya di situ, makanya nggak diganggu, ya kan, dan telah ada sesajen juga tadi, udah ada doa bersama gitu kan, makanya diizinkan lah gitu. Tapi tetap yang namanya gunung pasti punya cerita sendiri. Sampai diarahin tersesat gitu ada nggak?
Diarahin tersesat itu kalau Bima pribadi nggak ada sih bang. Nggak ada ya? Cuman banyak sih pendaki-pendaki yang luar dari luar dari Kerinci itu kan. Banyak juga tuh yang meninggal lah gitu, yang hilang nggak ada sampai ketemu gitu kan. Bahkan yang hilang dari tahun 99 sampai sekarang Belum ketemu juga. belum terpecahkan juga kenapa dia bisa hilang gitu. Masih ada tuh Iya. orang luar dari luar dari Kerinci itu banyak. Kerinci. Luar negeri ada juga kemarin tuh Orang banyak. luar negeri yang hilang. Yang mati, Bule. yang tersesat ada juga Iya. dari Ya dari sini kan bisa kita lihat atau kita nilai sendiri karena gunung punya itu, apalagi Gunung Kerinci gitu kan. Kasus yang terberat itu selama mendaki Bima sebagai orang Kerinci, sebagai pendaki lah, yang mungkin tidak terekspos di media gitu, tidak terekspos di berita-berita di koran gitu ya. Tahu Bima itu apa? Pengalaman pribadi orang di sini, di situlah. pengalaman. Aku pernah dengar jadi ada anak seorang angkatan. Anak orang tuanya angkatan Ya, terus militer gitu. ya dikerahkan sampai itu. Itu si Yuda kok nggak salah bang. Namanya Yuda. Ya? Namanya Yuda. Sampai di situ sekarang ada Tugu Yuda gitu. Ya. Namanya Tugu Yuda. Jadi Kak, kisah Tugu Yuda tuh gitu. Kira-kira secara garis besar bisa nggak Bima ceritakan? Kalau setahu Bima, kalau masalah Yuda, Tugu Yuda, hilangnya Yuda kemarin itu ya, itu memang heboh tuh bang, memang booming pada masanya tuh kan. Emang dari sekian banyak yang hilang, tersesat, yang meninggal gitu kan, itu cuman si Yuda itulah yang paling viral gitu bang. Paling viral. Dengan cara dia hilang gitu kan, dengan cara apanya ya, dia yang paling heboh gitu. Paling heboh. Di masa itu. Jadi waktu itu Bima dapat cerita juga dengar dari kawan juga kan, yang dari kawan pendaki juga gitu, pendaki lain gitu. Bima udah lahir waktu itu? Belum, cuman kawan pendaki yang seangkatan kan, komunitas gitu kan. Komunitas ya. Cerita Yuda itu kan diceritain gitu kemarin masalah. Sebelum dia mendaki itu emang udah Gunung Kerinci inilah gunung yang terakhir aku mau mendaki gitu kan. Dia ngomong kayak gitu. Dia ngomong kayak gitu. Kayak gitu contohnya. Iya, pas mendaki itu kejadian dia hilang itu pas cuaca kabut juga gitu bang. Emang cuaca kabut waktu itu ya. Dia mau turun dari puncak kan ke bawah. Dari cuaca kabut juga kawannya. Berarti dia udah nyampe puncak berarti ya? Udah. Terus waktu hilang itu turun? Ya turunnya hilang? Gitu. Kabut kan, kalau orang kabut kan kebanyakan berhenti dulu gitu kan, nunggu kabutnya hilang baru jalan. Soalnya kalau kabut kan nggak nampak trek-treknya kan di di puncak tuh. Yeah. Soalnya kan nggak ada pohon gitu kan, nggak ada pegangan-pegangan, cuman ada kerikil-kerikil gitu bang. Cuman ada gorong-gorong gitu kan. Kalau udah di di puncak tuh. Nah jadi dia nih pisah sama kawannya waktu kabut itu mau turun. Dia duluan apa tinggal? Duluan. Kawannya tinggal di belakang. Di waktu kabut tuh. Turun mungkin entah salah jalan, entah jatuh ke jurang, entah gimana lah waktu itu. Nggak ada lagi ketemu si Yuda tuh pas di tenda tuh, di shelter 3 tuh. Padahal dia yang duluan turun itu kan. Kawannya tinggal tadi. Malahan kawan yang tinggal tadi ini udah nyampe di tenda lagi gitu. Gak ada si dia gitu bang. Nah makanya jadi misteri gitu kan. Iya misteri. Cuman yang ketemu waktu itu shallnya bang. Shallnya ketemu. Cuman shallnya aja yang ketemu sama orang. Nah si Yuda ini nggak ketemu gitu. Dan itu dicari kebetulan si Yuda ini juga orang yang orang yang kaya gitu kan, orang yang gitu kan, nampaknya seorang angkatan gitu kan. Nah jadi waktu itu dikerahlah angkatan-angkatan ke sini kan untuk membantu, evakuasi juga untuk gitu mencari kan. itu ya.
helikopter lah segala macam, tim-tim Basarnas apa gitu. Iya. Untuk mencari juga gitu bang. Tetap juga nggak ketemu juga gitu. Itu dicarinya ya mungkin langsung lah ya. Iya. Karena mereka turun terus nggak ada si beliau ini, langsung dicari pasti sama orang tuanya gitu kan. Tapi emang nggak ketemu ya. Emang nggak ketemu sampai sekarang, nggak ketemu sih udah. Masih jadi misteri. Masih jadi misteri. Entah hilang. Kalau hilang kalau jatuh ke jurang kan nampak tuh kan ada jasadnya kalau emang apa kan itu. Kalau jatuh ke jurang gitu. Walaupun emang salah jalan tersesat, nah itu lain lagi ceritanya kan misalnya. Ini emang hilang gitu, nggak ada ketemu, nggak ada jejak gitu. Cuman orang nemuin selnya aja. Di tempat sebelum puncak di Tugu tuh. Oke. Makanya dibikin lah Tugu Yuda untuk sebagai apa namanya? Mengenang kalau beliau ini ada gitu ya. Nah, mungkin cukup itu ya kita kisahnya, karena yang mengalaminya sendiri bukan Bima tapi temannya juga itu. Tapi setidaknya kita tahu kalau gunung itu tidak bisa disepelekan, tidak bisa takabur. Dan kebetulan kita juga ada di kaki Gunung Merapi di sini, ya kan. Belum pernah mendaki. Pernah mendaki sekali di Gunung Singgalang. Nah itu rasanya ya luar biasa. Hujan-hujan, amazing. Aduh, susah lah pokoknya. Harus kuat fisik lah. Fisik, mental, stamina, segalanya itu harus olahraga. Persiapan iman gitu harus kuat juga. Harus kuat iman. Kok kita yang bercerita, Bima yang harus bercerita karena berpengalaman gitu kan. Ya, mungkin ada pesan dari Bima untuk mendaki yang mungkin khusus buat di Kerinci ya gitu ya. Pesan dari Bima gitu. Ya kalau pesan dari Bima pribadi sih ya niatnya emang mendaki gitu kan. Nah, jangan banyak tingkah gitu. Jangan macam-macam. Jangan diambil apapun yang di sana gitu. Oh, nggak boleh ambil. Jangan ambil apapun, jangan bawa pulang apapun yang diambil dari situ gitu. Jangan buang sampah sembarangan juga gitu. Jaga lingkungan juga gitu kan. Mungkin yang bisa kita ambil hikmahnya saja. Oh iya, nurulnya nggak bisa. Nurul hikmah. Hikmahnya saja. Mungkin Ewa juga ada pesan untuk para haters, para netizen, para yang ingin mendaki gunung. Yang mendaki gunung. Di Jambi ada gunung. Kalau di Jambi ada gunung. Di Bangko. Di Bangko ada gunung. Di Bangko? Ada apa namanya? Gunung. Besar sebelah gunung. Woi, besar sebelah. Tidak, hanya dua. Woi. Hentikan. Ya. Jadi ada atau enggak? Apa? Enggak ada gunung ya? Di Bangko ada. Gunung enggak ada. Ada sih. Gunung Masurai. Bukan di Bangko, di Merangin. Oh, di Merangin. Bangko itu cuma satu kota. Ibu kotanya Merangin. Itu enggak ada di daki kan enggak ada. Ada sih orang daki ya, Gunung Masurai. Ada ya. Tapi enggak tahu ceritanya. Aku enggak mendaki gunung. Oh ya, pendaki. Mendaki aja. Oh, mendaki ya. Bagi teman-teman ya yang ingin mendaki gunung gitu. Kalau belum siap mental, fisik segala macam, mending persiapkan. Mendaki aja. Woi. Gak mandi sebulan gitu. Daki. Mendaki. Ya, mendaki gitu aja. Lebih baik gitu. Mungkin ada dari kawan-kawan kan, abang-abang yang dari luar Sumatera gitu, atau dari luar kota Kerinci yang mau apa namanya? Ke Gunung Kerinci gitu kan. Betul. Bisa langsung gitu kan. Bisa ke Bima. Bisa langsung ke Bima, bisa juga calling kan. Bisa calling ke Bima. Instagramnya apa, Bim? Instagramnya Bima Irzandi. @bima_irzandi. Nanti bisa di DM. Mungkin bisa nanti digabungkan dengan komunitas di sana atau di guide langsung atau apa, pokoknya jalin komunikasi dulu lah Bima ya. Nah, tahu kan ada yang minat gitu kan. Nggak ada yang kenalan di Kerinci atau susah ke Kerinci, nanti ada bisa bantu juga gitu. @bima_irzandi. Oke, nanti di DM aja. Mana tahu jodoh, ya kan? Woi. Amin. Ya, amin. Jadi Bima ini dengan mayor atau instrumen biola ya. Biola. Ya, masih muda, masih 20 lah. 20-an. Oke, cukup itu dulu. Sampai bertemu di podcast berikutnya. Karena ada pasien kita lagi, saya Rizal. Sampai ketemu. Bye-bye.